Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga baik-baik saja. Oke, kita bertemu kembali dengan saya Bapak Ahmad Sholih dalam pelajaran fikih. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga kita mendapatkan kemudahan dari Allah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Oke, kita langsung ke pelajaran. Simak video berikut ini. Anak-anakku semuanya, kita masuk dalam materi tentang sholat berjamaah. Setelah kemarin kita belajar tentang toharo, kemudian sholat, sekarang kita masuk dalam sholat berjamaah. Perlu diketahui bersama bahwa sholat berjamaah ini nanti kita akan mempelajari tentang ketentuan sholat berjamaah, ketentuan makmum masbuk, kemudian cara mengingatkan imam yang lupa dan cara mengingatkan imam yang batal. Tentunya anak-anakku semuanya sudah tahu bahwa sholat berjamaah ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang pertama, pengertian sholat berjamaah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia ini mempunyai arti bersama-sama. Kemudian dalam bahasa Arab ini mempunyai arti kelompok atau kumpulan, yang berasal dari kata jama'a yajma'u jama'atan. Kemudian jadi sholat berjamaah menurut bahasa artinya sholat bersama-sama atau sholat berkelompok. Kemudian kalau menurut istilah syara, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan salah seorang diantaranya sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Nggak boleh ya, karena misalnya ada imam dua itu nggak boleh, harus satu di antara kalian menjadi imam dan yang lainnya harus menjadi makmum. Ini dalam firman Allah disebutkan wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, yang artinya dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri atau sholat bersamamu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 102. Yang selanjutnya adalah hukum dan keutamaan sholat berjamaah. Menurut sebagian ulama, hukum sholat berjamaah adalah fardu ain. Ya, kemudian ada juga yang mengatakan sebagai fardu kifayah, dan juga yang lainnya ada yang mengatakan berpendapat atau sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad ini adalah sunnah yang dikuatkan ya. Jadi selain sholat Jumat ya, ini merupakan sunnah mu'akkad atau sunnah yang dikuatkan. Kemudian dalam sholat berjamaah sendiri ini mempunyai keutamaannya yaitu selain mempererat persaudaraan sesama muslim, juga dapat menambah syiar Islam dan juga mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi tentang hukum dan keutamaan sholat berjamaah ya. Yang ketiga yaitu syarat menjadi imam. Tentunya syarat menjadi imam yang pertama itu harus fasih bacaannya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanu salasatan falyummahum ahaduhum ahaqquhum bil imamati aqra'uhum. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Sa'id radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika mereka bertiga hendaklah salah seorang di antara mereka dijadikan imam, dan yang paling berhak atau patut di antara mereka untuk dijadikan imam adalah yang paling fasih bacaannya. Oke. Ya. Yang kedua yaitu laki-laki ini boleh menjadi imam untuk laki-laki dan juga perempuan. Kalau perempuan tidak boleh menjadi imam untuk kaum laki-laki, yang artinya laki-laki tidak boleh bermakmum jika imamnya perempuan. Yang keempat adalah orang dewasa boleh menjadi imam untuk anak-anak,
dan orang yang sedang bermakmum kepada orang lain tidak boleh dijadikan imam. Misalnya dalam sebuah sholat ada masih berlangsung, berarti kan ada imam dan makmum, kamu tidak boleh kemudian yang makmum tersebut kamu jadikan imam, itu nggak boleh, gitu ya Cah. Oke. Yang keempat, syarat menjadi makmum. Makmum ini hendaklah berniat mengikuti imam. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyah, rawahul Bukhari, yang artinya sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua, makmum hendaklah mengikuti imam. Masa imamnya rukuk malah makmum sujud, nah itu kan nggak boleh. Oke ya. Kemudian yang ketiga, makmum hendaklah mengetahui gerak-gerik perbuatan imam, baik dengan melihat imam sendiri, melihat shaf barisan yang di belakang imam, maupun mendengar suara imam atau suara bilalnya. Ini harus mendengarnya atau mengetahui gerak-gerik imam. Yang keempat, kedua, antara imam dan makmum harus berada dalam satu tempat. Nggak boleh yang satu di masjid kemudian makmumnya di rumah, itu nggak boleh, harus dalam satu tempat. Yang kelima, tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Ini sudah pasti, nggak boleh yang namanya makmum di depan imam, itu tidak ada. Oke ya. Yang kelima, susunan shaf dalam sholat berjamaah. Apabila makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri sebelah kanan imam dengan sejajar. Apabila datang orang lain, hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam. Sesudah takbir, imam hendaklah maju sedikit atau kedua orang makmum itu mundur. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang bunyinya, an Jabirin qala sholaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqumtu an yaminihi summa jaa Jabir bin Suhrin faqama an yasarihi fa akhadha bi aidina jami'an hatta aqamana khalfah. Yang artinya dari Jabir, ia berkata, saya telah sholat mengikuti sallallahu alaihi wasallam. Saya berdiri di sebelah kanan beliau. Kemudian datang Jabir di syakhar berdiri sebelah kiri beliau. Maka beliau mengambil tangan kami berdua sehingga beliau didirikan di belakang beliau. Hadis riwayat Muslim. Jadi anak-anakku, apabila kita sholat, apabila makmumnya satu, hendaklah berdiri di sebelah kanan imam. Kemudian apabila kok ada yang datang lain lagi, maka berdiri di sebelah kiri imam. Kemudian imamnya maju atau makmumnya yang mundur. Oke. Yang kedua, apabila jamaah itu terdiri atas beberapa shaf, ini yang hendak dilakukan. Satu, di belakang imam adalah shaf untuk laki-laki dewasa. Kemudian di belakangnya lagi itu adalah shaf untuk anak laki-laki. Kemudian di belakangnya lagi adalah shaf untuk perempuan yang dewasa. Dan yang paling akhir atau di belakang shaf perempuan dewasa adalah shaf untuk anak-anak perempuan. Hal ini berdasarkan pengaturan yang telah ditetapkan Rasulullah yang bunyinya, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaj'alu rijala qaddamal ilmani wan nisa'i khalfal ilman. Rawahu Muslim. Oke. Yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatur shaf laki-laki dewasa di depan shaf anak-anak laki dan shaf perempuan dewasa di belakang shaf anak laki-laki. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga yaitu selain susunannya harus demikian, juga shafnya itu hendaklah lurus dan dirapatkan. Berarti jangan bengkok ya Cah, atau ada renggang antara seseorang yang satu dengan yang lainnya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, an anasin kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqbalu alaina biwajhihi qabla an yukabbira fayaqulu narasu wa'tadilu. Rawahu Muslim. Dari Anas, Rasulullah bersabda, menghadapkan mukanya kepada kami sebelum takbir, kemudian beliau berkata, rapatkanlah dan luruskanlah barisan kamu. Hadis riwayat Muslim. Oke, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Tidak ada
evaluasi karena sudah ditayangkan, evaluasinya sudah masuk dalam pertemuan sebelum ini. Sekian. Oke, demikian tadi materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga walaupun sedikit bisa menjadikan anak lebih paham lagi. Untuk itu, untuk terakhir sebagai tugas akhir, ini nanti anak wajib mengerjakan soal yang ada di Google Form yang linknya berada di bawah video ini. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.